Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam rahmat, lindungan, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wa Allah, Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan SP sebagai Panglima Jagat Raya. Jadi ketika seorang SP sudah memahami atau menguasai Trisula itu, kemudian memiliki sifat yang sidik amanah tabligh patonah itu, kemudian memiliki karakteristik atau sepak terjang Hastabrata, maka dia menguasai jagat raya. Jadi SP itu kelasnya bukanlah kelas bukanlah hanya kelas lokal Nusantara, bukan. SP itu kelasnya kelas jagat raya. Tidak hanya Nusantara, tidak hanya Asia, tidak hanya dunia, tidak hanya bumi maksudnya. Jadi SP itu mengendalikan jagat raya atas izin Allah. Berarti SP seperti Allah? Bukan. Allah itu ownernya, SP ini direkturnya. Jadi manunggalnya owner dengan direktur adalah terlaksananya suatu program, terlaksananya suatu kinerja itu atas kehendak Allah. Jadi SP ini sudah manunggal, kehendak SP adalah perpanjangan atau merupakan kehendak Allah gitu. SP ini yang dikuasai adalah jagat raya. Jadi tidak hanya alam manusia, tapi 10 alam juga nanti akan dikuasai atau dikendalikan. Di video tentang SP menata 10 alam. Jadi alam itu kan ada 10. Yang pertama alam benda mati seperti halnya tanah dan batu. Yang kedua alam tumbuhan, kemudian alam hewan, kemudian alam manusia, kemudian alam jin, alam siluman, alam jin, alam setan, alam iblis, alam malaikat. Nah, ke-10 alam ini harusnya diintegrasikan karena memang situasinya itu saling silang itu loh, saling cross gitu loh. Nah, SP mampu mengendalikan ini. Nah, kenapa saya katakan bahwa SP mampu menjadi Panglima Jagat Raya? Karena semua alam dikuasai. Jadi saat ini orang-orang barat itu kan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, dia itu sangat menguasai intelektual, semua hal ukurannya akal. Tetapi mereka tidak mampu, tidak akan bisa mengendalikan batu ataupun tanah. Mereka tidak akan mampu mengendalikan alam lah seperti itu. Orang-orang barat itu sangat ketakutan seandainya ada orang yang secara personal itu mampu mengendalikan alam. Aslinya begitu. Kenapa begitu? Karena teknologi yang mereka miliki, teknologi perang, kapal selam, kapal terbang atau pesawat tempur yang dimiliki itu menjadi sia-sia. Sekarang bayangkannya begini. Ketika ada kapal induk umpamanya Amerika melintas di laut, kalau seseorang yang mampu mengendalikan avatar seperti halnya avatar Aang begitu, hanya perlu menginstruksikan air supaya digulung, ombaknya menggulung kapal, itu kan selesai urusannya. Nah, SP itu mengendalikan itu. Jadi SP diberi wewenang oleh Allah untuk mengendalikan semua itu. Nah, pengendalian alam ini hampir dilakukan oleh Cina. Cina sekarang sedang melaksanakan program untuk membuat matahari buatan dan sudah jadi tapi belum diterapkan. Ketika matahari buatan itu sudah mulai dilaksanakan atau mulai dijalankan 2025, dia bisa mengendalikan cuaca. Dia bisa mengendalikan cuaca secara teknologi. Tapi terbatas karena apa? Karena segmentatif sifatnya begitu. Nah, penguasaan SP terhadap 10 alam ini tujuannya apa? Tujuannya supaya semuanya harmonis, supaya sinergi, supaya tertata dalam dunia masing-masing gitu loh. Jadi ketika alam, contoh begini, yang pertama pengendalian bumi atau tanah.
SP menginginkan bahwasanya ke depan nanti tidak ada lagi mafia tanah yang bermain. Maka bagi orang-orang yang berani bermain mafia tanah, kemudian berani merugikan rakyat miskin, itu nanti tanahnya sendiri yang akan menyerang. Itu sudah diinstruksikan gitu loh. Sudah diinstruksikan agar tanah-tanah itu mencari cara untuk melawan pemiliknya. Apakah dengan transaksi yang gagal atau lain-lainnya. Itu ada. Jadi tanah nanti tidak akan diam. Secara spirit, bumi pertiwi atau tanah yang kita injak tidak akan diam. Jika didolimi atau jika diperlakukan secara tidak manusiawi. Makanya ke depan eksplorasi terhadap tanah itu akan dibatasi. Seperti hanya untuk emas, untuk batu bara, termasuk minyak bumi. Karena nanti energi akan didorong menggunakan teknologi listrik yang ramah lingkungan gitu. Bisa jadi dari baterai atau panel surya. Tapi intinya teknologinya yang tidak merusak lingkungan. Itu. Yang kedua, SP juga mampu mengendalikan hewan. Jadi begini, dalam 5 karisma kenabian, raga SP ini kan mewarisi kemampuan Nabi Sulaiman. Jadi dalam video saya tentang 5 karisma raga kenabian, Nabi Daud melengkapi kemampuan lidah, Nabi Adam melengkapi keteguhan hati, Nabi Sulaiman melengkapi kemampuan diri dan kekayaan, dan Nabi Yusuf mewarisi karisma wajah, dan Nabi Muhammad mewarisi kelengkapan atau kesempurnaannya. Nah, SP ini mampu berbicara dengan benda manapun, dengan makhluk apapun gitu loh. Seperti halnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang, dengan hewan. Nah, SP ini juga bisa. SP ini mampu berbicara dengan hewan dan juga mampu berbicara dengan tumbuhan dan juga dengan benda mati seperti batu dan tanah. Gitu. Dengan angin juga bisa. Dengan semua hal yang Allah ciptakan, SP ini mampu untuk berbicara sehingga mampu mengendalikan. Karena gini, kalau Anda lihat film Aquaman, ketika dia mendapatkan tombaknya itu, trisulanya itu, dia harus menghadapi makhluk itu kan. Apa nama makhluknya, saya lupa. Kenapa makhluk itu kemudian memberi kesempatan? Karena ternyata Aquaman bisa berbicara dengan dia. Jadi dia menghargai itu. Nah, SP ini bisa berbicara dengan makhluk-makhluk, semua makhluk Allah bisa dia ajak bicara. Mulai dari benda mati, batu, tanah, air, kemudian tumbuhan, kemudian hewan, kemudian malaikat, jin, iblis, dan sebagainya. Itu bisa. Gitu. Angin juga bisa. Semua yang diciptakan Allah dia bisa berkomunikasi. Makanya ketika ada benda mati, ketika ada tumbuhan yang disakiti, ketika ada hewan yang dianiaya, kemudian meminta keadilan, itu bisa dipertimbangkan loh. Seumpama begini, ada orang yang menebang pohon sembarangan, merusak alam, kemudian alamnya protes ke SP. SP bisa loh itu mengendalikan itu. Jadi SP itu kelasnya kelas langit, saya bilang begitu. Jadi Allah memberikan kewenangan kepada SP untuk mengendalikan 10 alam itu. Makanya SP ini bukanlah orang sembarangan gitu loh. Bukanlah orang-orang yang yang tidak mengerti apa-apalah. SP ini memiliki kualifikasi yang sangat tinggi. Makanya kelasnya bukan kelas-kelas, kalau kata Mael itu ya bukan kelas kaleng-kaleng. Ini memang kelas baja murni atau mungkin kelas berlian. Nah, jika ada sosok yang diizinkan Allah untuk mengendalikan, menguasai atau memerintahkan ke 10 alam ini, selesai sebenarnya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa Allah tidak turun langsung? Kenapa harus melalui gitu loh? Kenapa harus melalui makhluknya? Kalau Allah turun langsung, dunia bubar gitu. Karena apa bubar? Ya Allah menguasai segalanya gitu. Jadi Allah membuat peraturan yang membatasi Allah. Maksudnya membuat peraturan
untuk menjaga sunatullah agar keseimbangan ini ada. Kalau sekarang Allah yang turun langsung mengajar dosen dan sebagainya, bubar. Karena apa? Kemampuannya jauh melebihi. Bukan jauh melebihi, memang nggak ada tandingnya gitu. Makanya Allah berkehendak untuk menata alam ini melalui makhluknya. Seperti halnya pada masa nabi-nabi itu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Isa, dan Rasulullah, itu melalui makhluknya gitu. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk melakukan melakukan pilihan. Apakah hidupnya akan dibawa kemana? Itu silahkan, memberikan hak dan wewenang untuk memilih. Tetapi Allah memberikan tuntunan melalui orang-orang yang Dia pilih juga. Gitu. Ini Allah memberikan wewenang kepada si A untuk memimpin. Nah, kemudian jika masyarakatnya atau umatnya memang tidak mau, ya sudah gitu. Kalau Allah yang turun langsung, bubar gitu loh. Jadi Allah bertajali dalam af'al, berkehendak dalam af'al, memberikan kepada SP wewenang untuk mengendalikan jagat raya. Sehingga SP ini adalah panglimanya jagat raya. Panglimanya lintas dimensi, lintas alam multidimensi. Sehingga dengan kemampuan dan wewenang yang diberikan seperti ini, maka insya Allah dunia akan berubah menjadi seperti surga. Semoga kita bisa mengalami ya, tapi insya Allah bisa. Tetaplah beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.